Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Galip Raffi Amrullah NIM 2018-33090 dan Arif Rohman NIM 2018-33096. Kami akan mempresentasikan materi uji normalitas. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Dikutip dari Anwar Hidayat 2013. Rumus yang digunakan adalah rumus Chi kuadrat atau Chi kuadrat dengan simbol X2. Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu berdistribusi normal. Data dikatakan normal jika data mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Prosedur pengujian normalitas data. Yang pertama, merumuskan formula hipotesis. HO, data di distribusi normal. HA, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah menentukan nilai uji statistik. X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung O I dikurangi EI pangkat 2 dibagi EI. Keterangan X2 adalah Chi kuadrat, OI frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke I. EI frekuensi yang dihadapkan pada klasifikasi ke I sama dengan banyak data kali luas Z. Yang ketiga, menentukan taraf nyata Chi square tabel A. Untuk mendapatkan nilai Chi kuadrat tabel, yaitu X pangkat 2 tabel sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 1 min A dalam kurung DK sama dengan tanda tanya. DK adalah derajat kebebasan sama dengan K min 3. K sama dengan banyak kelas interval. Yang nomor 4, menentukan kriteria pengujian hipotesis. HO ditolak jika X pangkat 2 hitung lebih dari X pangkat 2 tabel. HO diterima jika X pangkat 2 hitung lebih dari X pangkat 2 tabel. Berikut adalah gambar daerah penerimaan HO dan daerah penolakan HO. Nah, selanjutnya uji normalitas yang biasa digunakan. Yang pertama, uji Lilliefors. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga, uji Shapiro-Wilks. Yang keempat, uji Jaguar-Bera. Yang kelima, uji Chi square. Data tidak normal biasanya menggunakan uji analisis statistik, uji Wilson. Metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors dikutip dari Anwar Hidayat 2013. Berikut adalah gambaran dari tabel metode Lilliefors. Rumus metode Lilliefors. Z sama dengan XI dikurangi X bar per SD. Keterangan XI adalah angka pada data. Z adalah transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Fx sama dengan probabilitas kumulatif normal. Sx sama dengan probabilitas kumulatif empiris. Syarat uji Lilliefors. Syarat uji Lilliefors yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua adalah data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga,
dapat untuk n besar maupun n kecil. Signifikasi uji Lilliefors, signifikasi uji nilai fx dikurangi sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai fx dikurangi sx terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima. HA ditolak jika nilai fx dikurangi sx terbesar lebih dari nilai tabel Lilliefors, maka HO ditolak. HA diterima. Metode Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik atau tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji goodness of fit antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang lebih kuat daripada uji chi-square. Ketika asumsi-asumsinya terpenuhi, uji Kolmogorov-Smirnov juga tidak memerlukan asumsi bahwa populasi terdistribusi secara normal. Dikutip dari Anwar Hidayat 2013. Metode Kolmogorov-Smirnov. Berikut adalah contoh tabel dari metode Kolmogorov-Smirnov. Keterangannya adalah XI sama dengan angka pada data, Z transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, FT probabilitas kumulatif normal, Fs probabilitas kumulatif empiris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif Rohman. Baik, sekarang akan saya lanjutkan. Rumus metode Kolmogorov, yaitu Z sama dengan XI kurangi X bar per SD. Keterangan, XI adalah angka pada data, Z sama dengan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, FT sama dengan probabilitas kumulatif normal, Fs sama dengan probabilitas kumulatif empiris. Syarat Kolmogorov-Smirnov. Syarat Kolmogorov-Smirnov. Persyaratan uji Kolmogorov-Smirnov adalah yang pertama, data berskala interval atau rasio dalam kurung kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk n besar maupun n kecil. Signifikansi Kolmogorov-Smirnov. Signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov antara lain dijelaskan di bawah ini. Signifikasi uji nilai FT kurangi Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai FT kurangi Fs terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai FT kurangi Fs terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak dan HA diterima. Metode Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel berdistribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dari nilai Z untuk dapat dihitung luasnya kurva normal. Dikutip dari Anwar Hidayat 2013. Rumus metode Shapiro-Wilk. T3 sama dengan 1/D dalam kurung
sigma pangkat K I sama dengan 1 AI dalam kurung X N kurangi I plus 1 kurangi XI kurung tutup pangkat 2. G sama dengan sigma pangkat N I kurangi 1 dalam kurung XI kurangi X bar kurung tutup pangkat 2. G sama dengan Bn plus Cn plus In dalam kurung T3 kurangi Dn bagi 1 kurangi T3. Keterangan T3 sama dengan berdasarkan rumus di atas Bn, Cn, Dn sama dengan konversi statistik Shapiro-Wilk pendekatan distribusi normal. D sama dengan berdasarkan rumus di bawah sama dengan koefisien tes Shapiro-Wilk X N kurangi I plus 1 sama dengan angka ke N kurangi I plus 1 pada data XI angka ke I pada data X sama dengan rata-rata X bar sama dengan rata-rata data. G sama dengan identik dengan nilai Z distributor normal. Syarat uji Shapiro-Wilk. Syarat uji Shapiro-Wilk yang pertama adalah data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, data dari sampel random. Signifikansi dibandingkan dengan tabel Shapiro-Wilk. Signifikansi uji nilai T3 dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilk untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya dalam kurung pi. Jika nilai pi lebih dari 5%, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai pi kurang dari 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, metode chi-square dalam uji normalitas. Uji goodness of fit distribution normal. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribution normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Dikutip dari Anwar Hidayat tahun 2013. Nah, untuk rumusnya yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung OI kurangi EI bagi EI. Keterangannya X2 sama dengan nilai X2, OI sama dengan nilai observasi, EI sama dengan nilai expected atau harapan. Luasnya interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N, total frekuensi kurung tutup PI kali N. N sama dengan banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Komponen penyusun rumus tersebut di atas dapat didapatkan berdasarkan pada transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh tabelnya. Untuk keterangannya, XI sama dengan batas tidak nyata interval kelas. Z sama dengan transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal. PI sama dengan luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasarkan tabel normal. OI sama dengan nilai observasi. EI sama dengan nilai expected atau harapan. Luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N dalam kurung total frekuensi kurung buka PI kali N kurung tutup. Selanjutnya adalah metode Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera adalah salah satu uji normalitas jenis
goodness of fit test yang mana mengukur apakah sweetness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai sweetness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Dalam aplikasinya, nilai Jerk-Webera dibandingkan dengan nilai chi-square tabel pada derajat kebebasan, dikutip dari Anwar Hidayat tahun 2013. Rumus metode Jerk-Webera adalah sebagai berikut. JB sama dengan N per 6 kali dalam kurung S pangkat 2 tambah dalam kurung K kurangi 3 pangkat 2 per 4. K sama dengan mu 4 per sigma 4 sama dengan 1 per N sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI kurangi X bar kurung tutup pangkat 4 per 1 per N sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI kurangi X bar pangkat 2 kurung tutup pangkat 2 lagi. S sama dengan mu 3 per sigma 3 sama dengan 1 per N sigma NI sama dengan I dalam kurung XI kurangi X bar kurung tutup pangkat 3 per 1 per N sigma NI sama dengan 1 kurung buka XI kurangi X bar kurung tutup pangkat 2 kurung tutup lagi pangkat 3 per 2. Nah, untuk keterangannya di mana JB sama dengan Jerk-Webera, N sama dengan jumlah sampel, S sama dengan expected sweetness, K sama dengan expected excess kurtosis. Pengujian menggunakan statistik Jerk-Webera dengan hipotesa sebagai berikut. HO sama dengan sampel berdistribusi normal, HI sama dengan sampel berdistribusi normal. Uji Jerk-Webera mempunyai distribusi chi kuadrat dengan derajat bebas 2. Jika hasil Jerk-Webera lebih besar dari distribusi chi kuadrat, maka ditolak yang berarti tidak berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, maka berarti berdistribusi normal. Nah, tabelnya adalah sebagai berikut yang seperti ada di bawah ini, dengan adanya variabel X2, X3, dan X4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Garib Raffi Amrullah. Nah, berikut adalah contoh perhitungan tes normalitas distribusi. Diketahui data skor siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada ujian tryout di suatu bimbingan belajar, yaitu 72, 48, 66, 62, 76, 58, 78, 32, 74, 41, 47, 39, dan seterusnya. Bisa dilihat dari presentasi berikut ini. Uji normalitas dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah langkah pertama merumuskan formula hipotesis. HO data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Langkah kedua menentukan nilai uji statistik. A jangkauan J. Data terbesar, data terkecil sama dengan 95 hingga dikurangi 32 sama dengan 63. Banyak kelas K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 32 sama dengan hasilnya 1 plus 4,97, maka hasilnya adalah 5,97 diambil dari K sama dengan 6. Panjang kelas yaitu J per K sama dengan 63 bagi 6 atau 63 per 6 sama dengan 105 diambil dari P sama dengan 11. Berikut adalah data dari tabel yang terdiri dari data
jumlah nilai matematika. Titik tengah NFI, frekuensi XI, FI XI, XI pangkat 2, FI X2. Bisa dilihat datanya melalui tabel pada tayangan presentasi berikut. Selanjutnya mencari rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata sama dengan sigma FI XI per sigma FI sama dengan 1978 per 32. Hasilnya adalah 61,81. Nilai standar deviasinya SD sama dengan akar sigma FI XI pangkat 2 per N dikurangi dalam kurung sigma FI X pangkat 2I per N pangkat 2 sama dengan akar 100.037 21 per 32 dikurangi dalam kurung 1978 per 32 pangkat 2 sama dengan 264,21 dalam akar, maka hasilnya adalah 16,25. Selanjutnya membuat daftar frekuensi observasi dan frekuensi ekspektasi dengan langkah-langkah berikut. Menentukan batas kelas. Berikut adalah tabel dari batas kelas. B. Mencari Z-score untuk batas kelas interval. Z sama dengan batas kelas dikurangi X per SD. X sama dengan rata-rata, SD sama dengan simpakan baku. Untuk batas kelas 29,5, Z sama dengan batas kelas dikurangi X per SD sama dengan 29,5 dikurangi 61,81 per S 16,25 sama dengan negatif 1,98. Untuk batas kelas 40,5, Z sama dengan batas kelas X dikurangi X per SD sama dengan 40,5 dikurangi 61,81 per 16,25 sama dengan hasilnya min atau negatif 1,31 dan seterusnya batas-batas kelas lainnya sehingga diperoleh data sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari batas kelas dikurangi X per SD. C. Mencari luas O sampai Z dari tabel kurva normal. Untuk nilai Z sama dengan negatif 1,98. Lihat di tabel Z didapat 0,4761. Bisa dilihat dari tabel berikut ini. Untuk nilai Z sama dengan negatif 1,32. Lihat tabel Z didapat 0,4049 dan seterusnya untuk nilai Z skor lainnya. D. Mencari luas setiap kelas interval. Apabila tandanya sama maka dikurangi. Apabila tandanya berbeda maka ditambah. Perhatikan contoh berikut. Untuk nilai Z sama dengan negatif 1,98 didapat dari 0,4761 dan untuk nilai Z sama dengan negatif 1,31 didapat dari 0,4049. Luas tiap kelas interval adalah 0,4761 dikurangi 0,4049. Hasilnya adalah 0,612 dan seterusnya sehingga didapat tabel luas tiap kelas interval sebagai berikut. E. Mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalihkan luas interval dengan responden N sama dengan 32 misalnya pada baris pertama 1,9584. Mencari nilai X pangkat 2 hitung. Tabel frekuensi ekspektasi yang diharapkan dan pengamatan. Berikut adalah contoh tabelnya.
yang terdiri dari data, frekuensi observasi OI, batas kelas atau dalam kurung BK, nilai Z sama dengan batas kelas dikurangi X per SD, luas setiap kelas interval, EI, luas setiap kelas interval, OI dikurangi EI, pangkat 2 per EI. Langkah ketiga, menentukan taraf nyata A. Untuk mendapatkan nilai C kuadrat tabel, X pangkat 2 tabel sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 1 dikurangi A dalam kurung DK. Sama dengan tanda tanya. DK sama dengan derajat kebebasan sama dengan K min 3. K sama dengan banyak kelas interval. Untuk melihat nilai X pangkat 2 dari tabel, dapat kita gunakan langkah-langkah berikut. A. Derajat kebebasan DK dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas dikurangi 3 sama dengan 6 dikurangi 3, hasilnya adalah 3. B. Taraf signifikasi A sama dengan 1% atau 0,01. Jika kita ambil 0,01, maka X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 1 dikurangi A dalam kurung DK. Sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 1 dikurangi 0,01 dalam kurung 3. Hasilnya adalah X pangkat 2 0,99 dalam kurung 3. C. Kita lihat pada tabel X pangkat 2. Untuk X pangkat 2 0,99 dalam kurung 3 sama dengan hasilnya adalah 11,3. Tabel dapat dilihat pada lampiran. Langkah keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. HO ditolak jika X pangkat 2 hitung lebih dari sama dengan X pangkat 2 tabel. HO diterima jika X pangkat 2 hitung kurang dari X pangkat 2 tabel. Berdasarkan perhitungan pada tabel frekuensi ekspektasi diperoleh nilai X pangkat 2 hitung sama dengan hasilnya 2,6381 dan X pangkat 2 tabel X pangkat 2 dalam kurung 0,99 dalam kurung 3, hasilnya 11,3. Karena nilai X pangkat 2 hitung kurang dari X pangkat 2 tabel, maka HO diterima. Langkah kelima, memberikan kesimpulan. Karena nilai X pangkat 2 hitung kurang dari X pangkat 2 tabel, maka HO diterima. Artinya, data skor siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada latihan ujian tryout di suatu bimbel berdistribusi normal. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif Rohman. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas contoh penggunaan SPSS dalam menginput uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita buat data motivasi belajar atau boleh apapun itu dengan variabel X dan kinerja belajar dengan variabel Y pada Microsoft Excel. Berikut adalah contoh datanya. Yang kedua, buat variabel X dan Y di tab variabel view. Nah, dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini. Selanjutnya, yang ketiga, copy data yang ada dalam Microsoft Excel pada variabel X dan Y ke SPSS tab data view. Nah, yang ini tab data view. Nah, data view dapat dilihat pada gambar tabel berikut. Langkah yang keempat, klik menu analyze, kemudian klik regression, kemudian klik lagi linear, kemudian klik lagi motivasi, lalu input ke dalam independen dan kinerja ke dependen, kemudian diklik save. Yang kelima, di menu linear regression, di menu linear regression, save checklist pada bagian unstandarized, kemudian klik continue.
Kemudian nanti akan kembali ke menu linear regression lalu diklik OK. Nah, bisa dilihat pada gambar tabel di bawah ini ya. Yang keenam, kemudian muncul output regression. Nah, setelah input-input tadi nanti akan muncul hasil seperti ini. Regression data set O, variable enter removed. Ada tabel variable enter removed, ada tabel model summary, dan ada ANOVA A. Yang ketujuh, kemudian kembali data pada bagian SPSS. Kemudian akan muncul variabel baru dengan nama res1. Nah, akan muncul seperti ini, res1. Nah, selanjutnya langkah ke-8, klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialog, kemudian klik 1 Sampel KS. Setelah masuk ke menu, kemudian klik Unstandardized Residual ke bagian kanan di kolom variabel test. Pada bagian test distribution checklist pada normal, kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini, NPAR test, on sample Kolmogorov Smirnov test, unstandardized at residual. Nah, untuk hasil akhirnya adalah 0,200 CD. Nah, selanjutnya langkah ke-9, muncul output SPSS. Ini yang disebut output uji normalitas untuk nilai unstandardized residual, tinggal diimplementasikan dari hasil yang sudah ada. Nah, hasilnya yaitu 0,200 TD yang telah kita sebut tadi. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikasi 0,200 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal. Nah, untuk daftar pustakanya adalah sebagai berikut. Kami mengutip dari buku karya Rahayu Karyadinita dan Abdurrahman tentang dasar-dasar statistik pendidikan. Yang kedua ada dari Jurnal Diah dan Fahri Faisal tahun 2015 tentang perbandingan power of test dari uji normalitas metode Bayesian, uji Shapiro-Wilk, uji Chalmers-von Mises, dan uji Anderson-Darling Jurnal Gradient. Dan yang ketiga ada dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono tahun 2016 tentang statistika untuk penelitian di Bandung oleh CV Albeta. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8, dengan materi uji normalitas. Bila ada tutur kata atau kesalahan dalam penyebutan rumus, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.